Bulgur. Apa bulgur? Bodogol tahu. Nah, bulgur ya. Sekarang udah merdeka, makan dengan bubur, minumnya bajik, di macang, esna ngadeng, alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam besar Muhammad yang menjadi pimpinan dan itu yang putih dari dunia sampai akhir, yang itu udah. Makanya kita harus rajin baca sholawat supaya dapat apa? Salatullah salamullah Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Di samping hari kelahiran juga hari hijrah Nabi Muhammad, juga kematian haul ya. Haul Nabi Muhammad sallallahu alaihi, yaitu tanggal berapa? 12 Rabiul. Nabi kita Nabi Muhammad, ayahnya ibunya lahirnya tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, lahirnya di kota, lalu hijrah, wafatnya dikuburnya pun. Kita bukan hanya menghafal lahirnya dan wafatnya, tapi yang penting adalah ajaran yang harus kita ingat dan harus kita laksanakan, realisasikan, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kita agamanya Islam itu singkatan. I-nya apa? I-nya apa? Ingin. S-nya selamat. L-nya laksanakan. A-nya ajaran. M-nya jadi ingin selamat, laksanakan ajaran Muhammad sallallahu alaihi. Ingin selamat, laksanakan ajaran. Bukan hanya sekedar menghafal tanggal lahirnya, tanggal wafatnya. Ya, paling terpenting adalah ajarannya harus kita laksanakan. Dari sekian banyak ajaran Muhammad, kalau kita semua ada 3 ajaran Muhammad. Pertama akidah. Apa pertama? Akidah. Yang kedua syariah. Yang ketiga adalah akhlakul. Ulangi, yang pertama apa? Akidah. Yang kedua, yang ketiga, insya Allah kalau ketiga pokok ajaran Muhammad kita laksanakan, kita akan selamat dunia akhir. Insya. Yang pertama apa? Akidah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu harus diperkuat. Jangan sampai lemah akidah kita, iman kita. Kalau lemah akidah iman kita, bahaya. Pakai tasbih, bahaya. Apalagi zaman sekarang, kalau iman dan akidahnya kurang bisa repot ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Zaman sekarang, zaman sini, banyak nenek-nenek rambut dikeriting, banyak bapak muda yang pakai, banyak orang yang itu kalau akidah dan imannya kurang, maka jangan sampai kurang iman
kuman. Apa kuman tuh? Kurang apa katanya? Kalau sudah ada kuman nanti ada kutil. Apa kutil? Kurang teliti dalam ibadahnya, dalam sholatnya nggak teliti karena kuman. Dan kalau ada kuman ada apa lagi? Kudis. Apa kudis? Kurang disiplin sholatnya, ngajinya, belajarnya karena kurang Yang ketiga karena kuman jadi kutil. Apa kutil? Kurang telit, ya. Jadi gara-gara kuman, kurang rapi, apa lagi? Kudis, kurang disiplin. Terus apa lagi? Kutil, kurang telit. Makanya perkokoh iman kita pertama dengan banyak bersih. Subhanallah. Dengan banyak berzikir, insya Allah iman kita akan kuat. Kalau iman kita sudah kuat, insya Allah, ya, ibarat bangunan itu akan kokoh. Iman itu ibaratnya pondasi. Kalau bangunan pondasinya kokoh, insya Allah walaupun ada badai, ada angin topan, itu akan berdiri tegak. Insya seperti badai seperti karang di tengah lautan. Coba karang walaupun ada ombak, ada badai tetap tegak. Itulah orang yang kuat iman. Walaupun hidup di tengah-tengah era globalisasi, era informasi, banyak sekali hambatan, ancaman, tantangan, gangguan yang akan menghancurkan iman kita tetap kuat. Insya sama kifil bahri, seperti ikan dalam lautan. Coba, ikan dalam laut itu asin apa tidak? Coba, jawab. Ikan di lautan itu asin apa enggak? Tidak, ya. Kalau aslinya tidak. Itu yang ada di pasar itu mah sudah berproses supaya kuat, maka kasih garam, ya, supaya kuat. Jangan cepat busuk. Kalau aslinya itu ikan itu tidak asin, walaupun airnya asin. Kenapa coba? Karena ikannya hidup. Coba kalau ikannya mati, pasti asin. Nah, begitu juga kita hidup di tengah-tengah era globalisasi, era informasi yang sudah tidak bisa dibunuh lagi, ya. HP kalau pulang luar, ya, kalau pesanan nggak boleh, ya. HP sudah ada di tangan kita. Itu kalau imannya kurang bisa bahaya, ya, bisa terpengaruhi. Tapi kalau imannya hidup, seperti ikan tadi, walaupun hidup di tengah-tengah lautan, karena imannya hidup, karena ikannya hidup tidak terpengaruhi. Begitu juga iman kita. Kalau iman kita hidup, maka insya Allah tidak akan terpengaruhi. Insya. Yang kedua, di samping banyak zikir juga banyak mencari mendengarkan nasihat siraman rohani. Seperti bunga, kalau tidak disiram bagaimana? Layu. Tapi kalau disiram akan seger. Begitu iman kita, kalau tidak disiram dengan siraman rohani akan layu. Ya, kalau sudah layu bisa bahaya. Yang ketiga, banyak bergaul dengan orang soleh. Kalau kita bergaul dengan soleh, insya Allah kita akan ke bawah Misalkan kita bergaul dengan tukang terasi, pasti akan ke bawah bau terasi. Betul. Kita bergaul dengan tukang minyak wangi akan ke bawah. Kita bergaul dengan orang yang mengelas besi, pasti akan terkena percikan besi. Betul? Ya. Jadi makanya bergaulah dengan orang-orang soleh, insya Allah kita akan ke bawah soleh. Tapi kalau kita bergaul dengan orang salah, nanti akan ke bawah salah. Kalau udah salah nanti jadi suluh. Udah suluh nanti dibakar. Mau? Makanya sekali lagi jangan jadi orang salah. Bergaul dengan orang salah, nanti akan jadi suluh. Udah suluh jadi apa? Dibakar. Mau dibakar? Di dalam neraka, diteris, cilak, bahaya, dimakan buaya, dimakan kura-kura, dimakan ning, dimakan goril, mau nggak? Dimakan serius nggak? Tapi kalau kita rajin
bergaul dengan orang soleh, insya Allah akan ke bawah. Yuhsarul mar'u ma'aman ahabba, kata Nabi, dikumpulkan orang itu beserta orang yang dia cintai di dunia. Kalau kita senang berkumpul dengan orang soleh, insya Allah nanti di surga akan dimasukkan dengan orang-orang soleh. Masuk surga, di sana akan berpesta, pora, bersukri, gembir, makan buah, buah semang, buah pepai, buah kelap, buah korong. Insya. Yang keempat, kalau kita ingin kuat iman, yaitu banyak wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Selalu mentadaburi segala ciptaan Allah, baik di langit maupun di bumi. Kita tapakuri, kita perhatikan. Insya Allah nanti kita sekalian pelepasan Faudin ya, pelepasan SMP dan SMK, kita bertadabur alam. Insya kemana? Ke laut. Nah, kemana lautnya? Kemarin ke Banten udah ya. Ke Pangandaran ya Faudin ya. Insya kelas 2, kelas 1, kelas 2 SMP SMK kalau mau ikut silakan. Dari sekarang yang celengan ya, dari mulai sekarang apa? Celengan ya. Paham? Nanti bisa ikut tuh nanti tadabur alam. Jadi kita melihat laut yang begitu menghampar luas. Begitu kita melihat laut yang begitu menghampar luas, kita ingat sama Allah Subhanahu yang menciptakanlah laut, tambah-tambah iman. Insya. Jadi niatnya bukan hanya untuk main, tapi tadabbur alam. Itu akan menambah-nambah iman. Ya, itu. Jadi ulangi coba. Bagaimana supaya kuat akidah dan iman kita? Pertama apa? Banyak berzikir. Ya. Kedua apa? Mendengarkan siraman. Yang ketiga? Banyak bergaul dengan orang. Yang ketiga, yang keempat? Tadabbur alam. Insya. Mau ikut tadabbur alam? Siapa yang mau ikut? Acung tangan. Oh berarti yang itu yang dia medis. Siapa yang mau ikut? Ya makanya kalau nggak punya uang nabung. Paham? Ya itu yang pertama akidah. Yang kedua apa? Syariat. Yang ketiga akhlakul karim. Syariat itu apa? Syarat sholat. Ya syariat itu syariat sholat. Siapa lagi? Puasa, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Syariat Nabi Muhammad itu syariat yang paling termudah, yang paling termudah dibanding dengan Nabi Musa, luar biasa. Kalau syariat Nabi Musa, misalkan nih baju kena najis, harus dipotong. Ya, kain kena najis, potong. Ya, mukena kena najis, potong. Akhirnya kelamaan habis. Syariat Nabi Muhammad tidak. Kalau misalkan kain kena najis dicuci, bisa lagi dipakai. Ya. Kalau syariat Nabi Musa, kalau orang mau tobat harus dibunuh. Si murid tobat, payah. Langsung ya mati. Baru terima tobatnya. Syariat Nabi Muhammad tidak usah dibunuh, cukup dengan astagfirullah. Begitu saja Muhammad, kalau kita beristighfar insya Allah ya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Syariat yang termudah ya. Sholat juga kalau misalkan tidak bisa berdiri apa? Sambil duduk. Tidak bisa duduk sambil berbaring. Tidak bisa berbaring ya, sambil isyarat. Tidak bisa isyarat modal. Di sholatlah kalian sholatlah kalian di belakang sebelum kalian disolatkan depan apa tuh? Ma'eot ya. Makanya laksanakan ya syariat Muhammad dengan sebaik-baiknya ya. Ada yang luar di sini, anak luar ada? Di mana sholatnya? Full 5 waktu? Coba. Full 5 waktu? Enggak, Masya Allah. Inna ilahi. Gimana? Kamu full? Sholatnya 5 waktu? 1 waktu full? Masya Allah. Yang belakang perempuan, ini tugas kita nih Pak Udin. Jadi mengaku Islam tapi sholat belang bentong ya. Kamu gimana? Sholatnya full perempuan
enak keluar. Kalau pesantren pasti ke bawah ya. Bawah sop nomor tuh. Gimana sholatnya? Full? Bolong-bolong. Masya. Kalau binatang belang itu bagus ya. Unta atau singa itu belang bagus. Kalau manusia belang bentong jelek ya. Na'udzubillah min. Dulu zaman Nabi Muhammad ada orang yang meninggal dunia. Inilahi wa inna ilaihi. Lalu anaknya itu datang kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Allah, tolong urus atau tolong jenguk orang tua saya yang meninggal dunia. Baik, kata Rasul. Ayo sahabat, kita melihat ya, bertakziah pada orang yang meninggal dunia. Begitu dilihat oleh Rasul, dibuka itu yang akan dibiasakan tutup ya. Itu. Begitu dibuka, babi hidung. Jadi apa kan ya? Jadi babi hidung. Kata Rasul, ya bulan kenapa ini bapak kamu jadi babi hidung? Oh, karena jarang sholat. Mau coba ini? Mau jadi babi hidung? Mau nggak jadi babi hidung? Berarti setelah Maulid kita melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang sedang dipalu, kepalanya sampai pejret, sampai apa? Sampai hancur, sampai pincur, ya, sampai keluar itunya apanya, yang ada dalamnya, polo-polonya, ya. Setelah hancur, jadi lagi seperti biasa, sempurna. Dipalu lagi sampai hancur, sudah hancur jadi lagi. Kata Nabi, ya Jibril, ini perumpamaan siapa? Perumpamaan umatmu yang suka ninggalin sholat. Nauzubillah min. Barang datang waktu subuh, manena kalakah tunduh, tu tinggalin sholat subuh, nuk itu jalma tepuguh. Ayat gitu ya. Kamu sholat nggak subuh tadi? Oh, tepuguh kan? Nauzubillah min. Habis murid sekarang sholat ya, sholat subuh ya. Insya barang datang waktu lohor, manena kalakah tuanya di pucuk temolor. Kelihatan itu tidur ya. Barang datang waktu lohor, manena kalakah tu tinggalin sholat lohor, lo kerja masa kalor. Kilo. Nauzubillah min. Umat Nabi Muhammad harus mau sholat. Islam ingat apa tadi, kalau tadi mah ingin selamat, sekarang Islam I-nya Isa, S-nya sub, L-nya A-nya, M-nya. Berarti Islam itu sholat 5 waktu. Gimana kalau enggak sholat subuh? Berarti hilang, S-nya hilang. Hilang ya. Nauzubillah min. Tadi apa? Zuhur, asar sekarang. Barang datang waktu asar, manehna kalakah ka pasar, tu tinggalin sholat asar, nuk itu jalma kasasar, kesasar. Orang lain masuk surga, ini masuk neraka. Nauzubillah min. Apalagi sekarang? Barang datang waktu maghrib, manehna kalakah gubah gebing. Oh, gaya gubah gebing. Tu tinggalin sholat maghrib, nuk itu incun ajuing. Ayo jadi juring. Kamu sholat maghrib nggak? Sholat ya, maghrib. Sholat maghrib. Ayo maghrib biasa sholat ya, karena terlama subuh ya. Kenapa sholat subuh itu besar pahalanya? Karena besar rintangannya. Dengerin ya. Sholat subuh itu sholat yang paling besar pahalanya, karena besar